Selamat datang di channel Molali Studio. Hari ini kita akan belajar cara mengekspor project dari Godot 4.3 ke HP Android kita. Jangan khawatir, meskipun terdengar teknis, kita akan bahas ini dengan cara yang mudah. Yang pertama, kita yang perlukan adalah OpenJDK 17 sesuai dengan dokumen .godot engine. Setelah kita klik linknya, link akan saya sediakan di deskripsi. Kita pilih untuk operating system yang kita gunakan. Kali ini saya menggunakan Windows dengan 64 bit. Lalu saya pilih yang MSI, yaitu untuk setup otomatis. Oke, setelah selesai dan di download, kita install. Kemudian yang diperlukan selanjutnya adalah Android Studio Iguana versi 2023.2.1 atau yang terbaru. Ini adalah untuk Android Studio-nya, langsung saja di download, kemudian install. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menginstal Android Studio, kita coba buka. Ada beberapa hal yang diperlukan juga di dalamnya. Oke, setelah kita menginstal Android Studio, require packages yang diminta Android SDK Platform version ini 34 atau yang terbaru, kemudian ada NDK dan CMake-nya juga. Ada beberapa hal yang diminta sesuai dengan requirement-nya. Untuk mendownloadnya adalah kita setelah membuka Android Studio, klik More Action, kemudian SDK Manager. Nah, di sini kita akan melihat apa saja yang diperlukan. Kemudian dari SDK Tool. Nah, untuk Android SDK Build Tools 36 RC4 ini, saya menyarankan untuk mendownload semuanya. Karena saat nanti eksekusinya, walaupun diminta yang versi adalah Android SDK Build Tools versi 34, tapi saya sarankan kita untuk mendownload semuanya. Karena apa, nanti saat pengeksportan terkadang dia memakai versi yang sebelumnya, di 28 atau berapa. Jadi saya sarankan untuk menginstal semuanya. Lalu untuk NDK sesuai dengan yang diminta, saya memasang yang terbaru, kemudian yang di requirement 232856. Kemudian yang lainnya kita download yang terbaru, tidak ada masalah. Oh iya, satu lagi untuk CMake-nya, sesuai yang di requirement 3.10.2 kita download, dan yang lain-lainnya. Oke, setelah ini sudah kita download, klik OK next saja. Oke, selanjutnya kita beralih ke project Godot kita setelah kita buka. Yang pertama adalah, selanjutnya pada Godot, kita buka editor setting, pilih export Android. Nah, di sini kita akan mengisi lokasi di mana kita menginstal Java SDK sama Android SDK, kemudian kita memasang keystore-nya. Oke, untuk pertama-tama untuk Java SDK path ini biasa terletak di C program file Java SDK bin. Kita coba buka saja. Lokasinya di PC program file Java. Di sini saya punya dua yang kita pakai, yang 17 ya. Oke, kita copy. Oke, kemudian untuk lokasi Android SDK path ini bisa kita cari dengan Windows R. Kemudian kita ketik app data. Nah, ini dia ke ROMI, kita kembali ke app data, pilih lokal, kemudian Android SDK. Oke, lokasi ini kita copy, kita masukkan di sini. Oke,
Kemudian untuk debug gesture, kita ini fungsinya nanti adalah tempat di mana kita melakukan ekspor file Androidnya. Buka command prompt. Nah, di sini kita buka data D. Kemudian kita pastekan komen yang saya taruh di link deskripsi. Enter. Oke, di sini tertulis bahwasanya already exist karena saya sudah pernah menginstalnya. Mungkin di komputer teman-teman untuk pertama kalinya tulisannya agak berbeda, tapi itu sudah berjalan. Kemudian untuk memasangnya adalah dengan membuka foldernya. Saya kemarin tadi menaruhnya di lokasi D. Oke, akan muncul di debug gesture. Maka diklik saja, maka dia akan terpasang. Oke, kemudian untuk debug gesture Android debug key, kemudian debug gesture path-nya ini Android. Oke. Dengan demikian sudah selesai untuk penginstalan SDK dan lainnya. Selanjutnya bagaimana untuk kita mengekspor? Di sini saya sudah ada project sebuah UI sederhana. Ini akan kita coba ekspor menjadi file APK dan kita install di HP Android kita masing-masing. Kemudian caranya adalah untuk project, install Android template. Di sini karena saya sudah pernah menginstalnya, maka akan muncul tulisan seperti ini. Jika belum, maka install project Android. Kemudian kita pilih export. Di sini kalau yang belum ada kita tambahkan add Android. Ya, karena saya sudah ada, saya akan hapus. Di sini Android. Untuk settingannya adalah yang penting di sini use Gradle build-nya kita centang. Ini advance option-nya kita hidupkan. Use Gradle build-nya kita centang, kemudian di sini nanti mungkin kalau di komputer kawan-kawan ada tulisan error berwarna kuning. Seperti ini mungkin contohnya. Nah, di sini nanti biasanya di unique name ini ada tanda seperti ini kita delete saja. Maka pesan error akan hilang. Ini terserah nanti diisi dengan sesuai yang kawan-kawan inginkan. Kemudian icon bisa kita pilih, kita masukkan di sini, ataupun kalau ini untuk percobaan bisa kita lewatkan saja. Oke, setelah semuanya kita setting, lalu kita pilih export project. Pilih di mana lokasi yang diinginkan. Di sini saya sudah pernah mengekspornya sebelumnya. Kemudian centang export with debug, save. Maka secara otomatis aplikasi tersebut akan terekspor. Di awal-awal mungkin nanti prosesnya dia akan melakukan download dulu, atau bahkan ada tulisan not responding, itu biarkan saja karena dia sedang melakukan proses. Oke, sudah berhasil, maka dia akan tersimpan di folder di mana kita menyimpannya. Di sini saya menaruhnya di D. Di sini dia adalah APK yang sudah berhasil kita ekspor tadi. Oke. Jadi ini tinggal kita pindahkan ke handphone kita.
maka ini sudah bisa kita install. Jika teman-teman menemui kendala seperti misalnya setelah diinstal aplikasi tidak bisa berjalan, itu biasanya disebabkan karena tadi saat kita di Android Studio kita belum mendownload semua jenis SD cable toolnya ya. Biasanya akan muncul error seperti itu. Namun error itu bisa kita hindarkan dengan menginstal semua jenisnya. Oke, saya rasa demikian untuk penjelasannya. Jika ada yang perlu ditanyakan atau yang didiskusikan, mari kita sama-sama cari jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton.